Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Skala cerita One Piece memanglah sangat luas. Jadi ketika kita sudah bosan dan terlalu sering membahas salah satu hal dalam cerita One Piece, kita bisa membahas hal lainnya yang juga tidak kalah menarik. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan CP0 pada One Piece chapter 1036, yaitu jika generasi terburuk sampai memenangkan pertempuran ini, maka kejadian tersebut akan menjadi berita besar yang dapat memberi dorongan baru bagi semua insiden yang saat ini sedang terjadi di seluruh penjuru dunia. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Dari kalimat yang diucapkan oleh CP0 tadi, mungkin kita harus menyederhanakannya dulu, yaitu fakta yang pertama adalah insiden ini terjadi di seluruh dunia. Artinya insiden yang sedang terjadi ini bukan hanya di satu tempat seperti pada kejadian Fisher Tiger yang melakukan pembebasan budak di Marijoa. Lalu, fakta yang kedua adalah jika generasi baru menangkan pertarungan ini, hal itu akan menjadi dorongan untuk insiden yang sedang terjadi ini. Artinya, jika yang memenangkan pertempuran ini adalah Big Mom dan Kaido, maka hal itu tidak akan menjadi dorongan bagi insiden yang sedang terjadi di seluruh dunia. Jadi, setelah memahami dua fakta tadi, kita akan membahas kemungkinan beberapa organisasi yang mungkin menjadi penyebab insiden di seluruh dunia ini. Yang pertama adalah pasukan revolusi. Mungkin banyak dari nakama juga yang langsung terpikirkan organisasi yang sedang melakukan kerusuhan ini adalah pasukan revolusi. Dari kedudukan organisasinya, jelas organisasi pasukan revolusi menentang pemerintah dunia. Dan jika dilihat dari skala organisasinya, organisasi pasukan revolusi ini merupakan organisasi yang cukup besar yang terdiri dari pasukan utara, pasukan timur, pasukan barat, pasukan selatan, dan pasukan G atau Grand Line. Melihat dari pasukan revolusi yang sudah tersebar di seluruh dunia, mungkin sangat berkemungkinan bahwa insiden ini disebabkan oleh mereka. Namun di sisi lain ada hal yang kontradiksi atau sepertinya kurang tepat, yaitu timing. Yaitu apakah dengan kondisi saat ini pasukan revolusi akan melakukan hal ini, yaitu dengan kondisi Sabo sebagai orang nomor 2 di pasukan revolusi yang saat ini yang masih belum diketahui keberadaannya. Mungkin akan sangat logis jika pasukan revolusi saat ini memfokuskan dirinya untuk misi penyelamatan Sabo. Jadi jika dilihat dari faktor ini, sepertinya tidak akan ada keuntungan bagi pasukan revolusi untuk melakukan kerusuhan di seluruh dunia. Yang kedua adalah Straw Hat Grand Fleet. Organisasi atau kelompok kedua yang sangat memungkinkan menjadi penyebab insiden ini adalah Straw Hat Grand Fleet atau bisa dikatakan sebagai SHP Grand Fleet. Ya, bisa dikatakan kata insiden ini juga cukup melekat pada kelompok ini, yaitu pada saat perkenalan atau pembentukan Straw Hat Grand Fleet ini, yaitu pada chapter 800, di mana di sana dikatakan ketujuh orang yang menganggap diri mereka sendiri sebagai anak buah Mugiwara Luffy akan terus tumbuh masing-masing dan mungkin suatu hari nanti akan membuat catatan sendiri dalam sejarah. Dan semua ini adalah awal dari insiden super besar. Tapi untuk sekarang kisah itu masih belum diketahui oleh siapapun. Ya, memang saat ini kelompok Straw Hat Grand Fleet ini yang memiliki total anggota sekitar 5.600 orang dan sekitar 70 kapal sangat memungkinkan untuk menyebabkan insiden di seluruh dunia. Namun ada kontradiksi juga pada kemungkinan ini, yaitu pada kata-kata perkenalan Mugiwara Grand Fleet, yaitu insiden super besar. Dari kata-kata ini, daripada menunjukkan maksud beberapa insiden yang terjadi di seluruh dunia, mungkin maksud kata-kata itu lebih menunjuk pada arti satu insiden dengan skala besar. Yang ketiga adalah Shichibukai. Kelompok selanjutnya adalah para bajak laut yang dulunya terikat dengan pemerintah dunia, namun telah dibubarkan sejak keputusan pada rapat Reverie, yaitu Shichibukai. Kita mengetahui bahwa Shichibukai ini dibubarkan salah satu alasannya adalah karena Angkatan Laut telah memiliki senjata yang bernama SSG. Jadi, mungkinkah para Shichibukai yang telah turun tahta ini sedang melakukan pertempuran melawan Angkatan Laut yang memiliki senjata SSG? Namun,
jika insiden yang dimaksud adalah pertempuran Shichibukai melawan SSG, hal ini tidak akan masuk ke dalam satu syarat lagi, yaitu kemenangan generasi baru akan menjadi pendorong untuk insiden itu. Jadi rasanya, insiden yang dimaksud oleh CP0 sepertinya bukan insiden yang disebabkan oleh Shichibukai. Menurut Nakama, seperti apakah background atau story pertempuran antara Shichibukai melawan SSG ini? Yang keempat, kelompok bajak laut Shanks. Kelompok selanjutnya yang berkemungkinan menjadi penakluk insiden yang terjadi di seluruh dunia adalah bajak laut Akagami no Shanks. Dan hal yang melatar belakangi mereka menjadi salah satu kemungkinan yang menjadi aktor dalam insiden ini adalah One Piece Film Red yang akan tayang pada tahun ini. Dan pesan dari Oda Sensei pada Jam Festa tahun 2020, di mana Oda Sensei berkata bahwa pria berambut merah sedang melakukan pergerakannya secara perlahan. Jika yang dimaksud oleh CP0 yang sedang melakukan pergerakan adalah kelompok bajak laut rambut merah, maka komentar Oda Sensei ini akan sangat sesuai. Dan ditambah lagi, One Piece Film Red yang akan menceritakan sosok Shanks akan tayang pada tahun ini. Dan jika pada cerita utama One Piece sendiri menceritakan tentang Shanks yang menyebabkan insiden besar itu, maka hal itu akan menjadi trigger yang sangat efektif untuk menggiring fans untuk menonton movie One Piece Film Red di bioskop. Namun memang masih ada kontradiksi jika Shanks dicurigai merupakan dalang dari insiden ini, karena kita tahu Shanks sepertinya memiliki hubungan atau kerja sama dengan Gorosei, yang memang masih menjadi salah satu misteri besar dalam dunia One Piece. Jadi sepertinya Shanks tidak akan melakukan sampai keadaan mengharuskan ia melakukannya. Yang kelima adalah kelompok bajak laut Kurohige. Dan yang terakhir dan paling mungkin ini adalah kelompok yang menjadi dalang insiden di seluruh dunia adalah kelompok bajak laut Kurohige. Hal yang mendasari bajak laut Kurohige melakukan hal ini adalah untuk alasan perburuan buah setan dan perluasan wilayah kekuasaan. Dan orang yang akan mendapat dorongan ketika generasi baru menang atau Kaido dan Big Mom kalah adalah Kurohige, di mana ia saat ini sudah menguasai sebagian besar bekas wilayah kekuasaan Shirohige. Ketika Kaido dan Big Mom kalah, maka ia akan lebih leluasa untuk berluas wilayah kekuasaannya. Dan juga hal ini akan terhubung dengan clue yang Oda tunjukkan pada chapter 956, di mana Kurohige berkata, "Hei kalian semua, kita akan berlayar. Daripada membiarkannya jatuh ke tangan angkatan laut, aku lebih suka mengambilnya untuk diriku sendiri." Ya, sangat jelas Kurohige memiliki motivasi ingin mendapatkan sesuatu. Yang sesuatu itu tetap ia ingin dapatkan meskipun ia harus berhadapan dengan angkatan laut. Dan hal ini cukup terhubung dengan kekhawatiran CP0 yang mengkhawatirkan insiden di seluruh dunia. Dan kita juga sepertinya tidak boleh melupakan kejadian anak buah Kurohige, yaitu Momohige yang sedang menyerang suatu negeri. Hal itu mungkin bukan hanya penggambaran Kurohige yang sedang memperluas daerah kekuasaannya, namun juga mengindikasikan mengenai akan terjadinya insiden di seluruh dunia. Dan mungkinkah hal inilah yang coba Shanks sampaikan kepada para Gorosei? Jadi itulah ulasan dari beberapa organisasi yang memungkinkan menjadi aktor insiden di seluruh dunia One Piece. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat dan koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.